Wis. Tak no. Nggih wifi. Ya, sampun. Baik. Ya, jadi kita ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji kitab Madaratul Qulub min Qatratul Uyub yang ditulis oleh Syekh Muhammad Maulud Ibn Ahmad Al-Yaqubi rahimahullah ta'ala. Dan insyaallah kita akan mulai baca dari muqaddimah yang beliau sampaikan. Silakan dibaca, Barul. Ya, Pak. Bismillah. Bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Alhamdulillahilladzi bainama fil qalbi min saqali wa halin lazima. Salla ala Muhammadin wa alima. Kana ilaihi Sulaman wa sallama. Manayiratu durari tasawuf fi ghairiha katuratin fi sadaf wakasutu ridwati waqfa dhahaba fi janti safarin Timidadin kutiba. Saya sampai situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasiha jannatihi wa taqaddasa ruhahu wa qaddasallahu ruhahu wa taghammadahu bi rahmatihi Allahumma amin. Alhamdulillahilladzi bayyana ma lil qalbi min saqlin wa halyil lazima salla ala Muhammadin wal ali ma kana ilaihi sullaman wa sallama manayiratu durarit tasawufi fi ghairiha kadurratin fi sadafi wa kasuturid dadi wa ta dhahaba fi janbi satrin bimidadi kutiba. Maka di sini beliau di bait yang saya baca 1 sampai 4 ini beliau memberikan muqaddimah awalan. Yang pertama beliau mengatakan alhamdulillah. Jelas ya, segala puji bagi Allah. Alladzi yang bayyana, menjelaskan. Ya, menjelaskan. Menjelaskan apa? Ma, perkara-perkara. Lil qalbi, terhadap hati, min saqlin, dari pembersihan. Dari apa? Hah? Iya, apa? Kok terjemah apa? Min saqlin, dari pembersihan, wa halyin, dan penghiasan. Ya, lazima, yang harus, yang wajib. Ya. Lil qalbi min saqlin wa halyin. Jadi gitu. Jadi beliau mengawalinya bait pertama ini artinya apa? Segala puji bagi Allah yang telah menjelaskan berbagai macam hal yang harus bagi hati untuk dibersihkan dan dihiasi. Kalau kita ingat pembahasan saya ketika pengantar muqaddimah ilmu tasawuf itu intinya kan cuma 2. Yaitu membersihkan hati dari sifat buruk dan menghiasi hati dengan sifat baik. Maka semuanya sudah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Apa? Oh ya. Semuanya sudah dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an. Ya. Kemudian di sini beliau memulai dengan memuji Allah. Alhamdulillah. Karena semua hal hendaknya dimulai dengan memuji Allah. Semua hal hendaknya dimulai dengan memuji Allah. Kenapa? Karena kehidupan kita, aktivitas kita, apapun yang kita lakukan di dunia tidak mungkin lepas dari bantuan dan nikmatnya Allah. Maka sudah selayaknya apapun yang kita ingin lakukan, kita muji Allah dulu. Kita muji Allah. Ya, kadang orang seperti itu. Dia lalai bahwasanya dia tidak mampu apa-apa kecuali dengan bantuan dari Allah. Dia merasa aku iso dhewe. Padahal Allah yang membantu. Makanya hendaknya kita memuji Allah dalam segala kondisi. Kemudian bait kedua,
beliau bersolawat. Nah, penting ketika kita menyebut nama Allah, selalu ingat nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sudah menjadi sebuah aturan dalam syariat, karena Allah menyampaikan wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat sini. Monggo ini. Oh iya dah. Kudanan dan. Oh iya semoga kan gini. Ada santri tak di sini? Oh iya, di atas. Lungguh. Monggo. Nih. Baik, kita lanjutkan. Shalla ala Muhammadin wal alima kana ilaihi sulaman wa sallama. Beliau mengatakan salawat Allah ala Muhammadin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal ali dan keluarganya. Ma di sini maknanya selama. Selama kana ilaihi, bahwasanya menjadi kepada Nabi Muhammad ya dan keluarganya, menjadi ilaihi ilallah, sulama menjadi tangga. Maka di sini kita tahu supaya kita bisa menuju Allah, nek basa tasawufe usul ilallah gitu. Cik sok nggayuh mengeran gitu ya. Supaya bisa usul kepada Allah lewat mana? Lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mustahil kita bisa mengenal Allah, mustahil kita bisa dekat pada Allah kalau kita menjauhi Rasulullah. Makanya beliau mengatakan salawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, maka na ilaihi sulama, selama Nabi Muhammad dan keluarganya menjadi tangga kita menuju Allah, menjadi tangga kita menuju Allah ya. Wasallama, dan juga mengucap salam, yaitu Allah mengucap salam dalam artian salawat dan salam gitu ya. Maka bait kedua ini menjelaskan tentang salawat. Beliau membuka setelah memuji Allah, membuka dengan apa? Salawat. Tadi saya sampaikan. Maka di sini kita tahu, ketika menyebut nama Allah, kita ingat ada nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu untuk disebut juga. Perlu untuk disebut. Baik. Yang ketiga, bait ketiga, manayyiratu durorit tasawufi fi ghairiha kadurratin fi sadafi. Beliau mengatakan, ma di sini juga dzarfiyah, selama. Nayyiratu durorit tasawufi, bercahaya permata tasawuf. Beliau mengibaratkan ilmu tasawuf ini seperti sebuah permata yang cahayanya bisa keluar, menyemburat. Ya. Fi ghairiha, pada selain tasawuf. Maka ketika orang itu sudah mengilmui hatinya, sudah bersih hatinya, maka apapun yang ada di dekat dia juga akan menjadi bersinar. Tapi orang belajar apapun, ibadah apapun, tapi hatinya elek, ibadah nggak ikhlas, ya, hatinya penuh dengan kebencian, kedengkian, maka apapun yang bersinggungan dengan dia juga tidak akan memberikan cahaya. Makanya penting kita membersihkan hati, sangat penting. Ya, membersihkan hati sangat sangat penting. Makanya beliau mengatakan sholawat dan salam ini senantiasa kita ucapkan selama bercahayanya permata dari tasawuf ini, dari kebersihan hati ini. Fi ghairiha, pada selainnya. Kemudian beliau memberikan permisalan, kadurratin fi sodafi, seperti sebuah permata yang ada di dalam sodaf. Sodaf itu ngertiin ya? Apa sing nang laut itu? Kerang. Mutiara, ya cangkang ya. Sodaf itu cangkangnya kerang itu. Durrah itu apa? Mutiaranya. Ya. Jadi beliau menggambarkan bahwasanya ilmu tasawuf itu berusaha mewujudkan mutiara yang ada di dalam cangkang itu. Ya, mutiara yang ada di dalam cangkang. Maka ketika dalam cangkang itu masih ada mutiaranya, cangkang itu akan bersinar. Nang jerone iku lho, masih gak ketok tekan jaba. Ketika dilihat di dalam, maka akan bersinar. Ya, tapi kalau misalkan permata itu hilang, di dalam cangkang isinya gelap. Sama seperti hati. Kalau tidak dibersihkan, hati gelap. Bagaimana kok tidak dibersihkan? Ya, ada maksiat, ada akhlak buruk, sifat buruk, dijarno ae. Bahkan ditumbuh kembangkan. Ya.
Maka akhirnya kah? Bal ronat ala qulubihim makanu ya'malun. Bal rona ala qulub. Akhirnya tertutup. Hati mereka tertutup. Kenapa? Karena sebab makanu ya'malun. Apa yang sudah mereka perbuat. Umpama koyok misalkan tempat wadah air misalkan. Ya tandon misalkan. Gak tahu dikuras belas tahun, gak tahu dikuras belas tahun rong tahun. Pasti lumutan. Air yang keluar pasti juga akan apa? Ambu, berbau. Ya, berbau. Makanya beliau menyampaikan bahwasanya salat dan salam kepada Nabi itu selalu diucapkan ya selama bercahayanya permata tasawuf ini. Maksudnya ya apa? Maksudnya selama kehidupan di dunia ini masih ada. Kita selalu bersalat dan mengucap salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyatakan wa kasuturid dhadi wa ta dhahaba fi janbi satrin bimidadin kutiba. Beliau mengatakan, nah ini agak istilah yang asing. Wa kasuturid dhad wa ta, dan seperti baris dhad dan ta. Nah, dhad dan ta di situ ada angka. Ono angkane enggak? Dhad 90, ta 9. Iki dudu ilmu wifik ya. Itu raja ya, bukan raja Jim diwalik tadi enggak. Ini namanya angka abjadiyah. Angka abjad. Jadi orang Arab punya satu istilah juga. Mereka bisa mewujudkan atau bisa menyebutkan angka dengan menyebutkan huruf. Misalkan gampangane ayo A iku siji, B loro kayak gitu loh gampangannya. Ya, tapi di bahasa Arab ada itu, ada aturannya. Dan orang Arab dalam tradisi Arab banyak hal-hal semacam itu. Ya, misalkan kalau di dalam hadis Nabi SAW ketika sholat beliau menunjukkan mengisyaratkan ketika tasyahud dengan menunjukkan angka 53. 53 kan berarti ini wong Jawa. Indonesia masa ngene sembahyang ini. Enggak, 53 itu gini. Gini 53. Ya, 53. Jadi seperti ini. Ya, karena angka ya. Jadi karena angka seperti ini 3 dan ini 50. Jadi itu hanya orang Arab yang tahu. Sama juga dengan angka abjad. Angka abjad. Nah, orang Arab dot ini nilainya 90. Sot nilainya 9. Sot nilainya 9. Dari mana? Ya wis tradisi mereka kita nggak bisa tahu gitu ya. Maka beliau mengibaratkan tasawuf ini sebuah ilmu. Para ulama mengatakan, ya, ilmu tasawuf perbandingannya, ilmu tasawuf itu kan ilmu batin ya. Ilmu yang mengolah, yang berbicara tentang hati, akhlak baik, sifat buruk dan seterusnya. Para ulama mengatakan bahwasanya ilmu tasawuf ini dibandingkan dengan ilmu yang sifatnya zahir, itu perbandingannya antara 1 dengan 99 dari 100. Ya. Jadi ilmu yang zahir itu 1%, 99% adalah ilmu batin, yaitu ilmu tasawuf. Ya, ini sebagian ulama membahasakan seperti itu. Ya. Tapi kalau saya pribadi, wallahu ta'ala alam ya, kalau saya pribadi sebenarnya tidak perlu membagi-bagi ilmu semacam ini. Karena Nabi SAW ketika datang, beliau mengajarkan ilmu yang zahir dan ilmu yang batin. Beliau mengajarkan syariat, beliau juga mengajarkan mengolah hati. Jadi nggak perlu kita misalkan lebih utama ilmu batin ini sih. Salat engko sik lho, nek salate gak bener ya apa batinmu iso bener. Ya. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya wujud atau amal zahir itu salah satu pertanda bagaimana batinnya orang. Kanjeng Nabi iku nek memiliki hati, perasaan kurang enak sudah terlihat dari raut muka. Wajah Kanjeng Nabi kayak berubah. Muka beliau sallallahu alaihi wasallam berubah, ketahuan, dan itu menunjukkan apa? Hatinya sedang berubah. Makanya amal zahir itu salah satu petunjuk ada perubahan dalam batin. Ya, wallahu ta'ala alam, tapi beliau apa yang beliau sampaikan kita ikuti di sini, kita baca. Maka beliau mengatakan kasuturi seperti baris abdadi wa ta dhahaba fi janbi satrin, di sisi satu
baris. Bimidadin kutiba dengan pena, midad pena. Kutiba yang ditulis. Dalam artian tadi, maksudnya bait ini adalah perbandingan antara ilmu batin dengan ilmu zahir. Itu perbandingan, kalau ilmu zahir itu 1%, ilmu batin 99%. Menunjukkan betapa pentingnya orang itu harus mengerti ilmu batin. Mengetahui akhlak hati, sifat-sifat hati dan seterusnya. Baik, kemudian beliau melanjutkan. Ya. Andri coba dibaca. Hadza waqad rama. هذا وقد رمى لسان الحال أوان الأشغال والارتحال مني كتابا في صلاح البال إذا بفضل الله في إسلامي فجئت في جوابه بنظمي قصدي بمعظم أهمي يدني البعيد لبطيء الفهم يغدو به الأمي غير أمي فقلت بادئا بقلب البدء إذ هو أشرف معاني البدء. Taib. Kemudian beliau mengatakan qala hadza waqad rama lisanul hali awanal ashghali wal irtihali minni kitaban fi salahil bali idza bi fadlillahi fi isbali faji'tu fi jawabihi bi nadmi faslin yafi bi mu'dhamil ahammi yudnil ba'ida libat'il fahmi yaghdu bihil ummi ghayra ummi faqultu badi'an bi qalbil bad'i idh huwa asyrafu ma'alil bad'i. Beliau bahasanya agak Masya Allah, karena beliau ini Syekh Muhammad Maulud rahimahullah ta'ala, beliau terkenal sebagai orang selain ahli dalam berbagai macam bidang, termasuk bidang beliau ahli adalah bahasa. Makanya beliau menggunakan bahasa-bahasa yang cukup tinggi, bahasa Arab yang cukup tinggi. Maka beliau mengatakan hadza itu kalau dalam bahasa Arab mirip dengan ba'du gitu loh. Hadza yaitu setelah ini. Maka apa setelah muqaddimah? Beliau mengatakan setelah muqaddimah apa? Waqad rama lisanul hali awanal ashghali wal irtihali. Beliau mengatakan waqad rama, ya, dan sudah menginginkan lisanul hali, ya. Lisanul hali itu kondisi. Ini kiasan. Jadi seolah-olah kondisi kehidupan menginginkan saya, gitu. Kan nggak mungkin kondisi kehidupan bisa ngomong, kan nggak mungkin kan? Tapi ini kiasan. Kondisi kehidupan beliau ketika itu seperti mendorong saya, menginginkan saya. Untuk apa? Bukan untuk apa dulu, nanti dulu. Padahal ketika itu awanal ashghali, awan itu di waktu. Jadi kondisi saya itu seperti mendorong saya di waktu-waktu al-ashghal yang ada kesibukan, wal irtihal dan ada beberapa kali safar. Jadi beliau sedang sibuk, tapi kondisi seperti mendorong saya. Ya, minni dariku, kitaban itu maf'ul bih, ya. Roma fa'il lisanul hali Roma fi'il lisanul hali fa'il, kitaban itu maf'ul bihi, gitu. Jadi kitaban minni, dariku sebuah kitab. Jadi beliau membahasakan gini, seolah-olah kondisi, padahal saya sedang sibuk, sedang banyak safar, tapi kondisi itu seolah-olah menyuruh saya, ya, atau membahasakan, ya, mengkiaskan. Kondisi itu mengharuskan saya untuk menulis sebuah kitab. Menulis sebuah kitab. Tentang apa? Fi salahil bali. Al-bal al-qalb. Al-bal al-qalb. Maknanya adalah hati. Juga bisa maknanya adalah al-aql, makna akal. Tapi di sini maksudnya hati. Jadi beliau mengatakan kondisi mengharuskan saya untuk menulis sebuah kitab tentang apa? Salahil bal. Tentang memperbaiki hati. Ya. Kenapa kok beliau menulis hal semacam ini? Karena memang ini hal yang sangat penting. Hal yang sangat penting. Saya sudah sempat singgung di pertemuan sebelumnya tentang muqaddimah ilmu tasawuf. Sampai kenapa kok akhirnya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin. Karena melihat salah satu alasannya, beliau sebutkan kalau nggak salah 2 alasan di muqaddimahnya. Salah satu alasannya karena melihat santri-santri yang sinau fikih itu hatinya keras. Cuma belajar zahir, tapi hatinya nggak nomor dibersihkan. Debat pinter, ya, dalil dan seterusnya. Tapi hatinya bagaimana? Apakah engkau ikhlas ketika beribadah? Semangat memperbaiki diri, sabarmu ya apa, jujurmu ya apa, tawakalmu ya apa, inabahmu ya apa, tobatmu ya apa. Itu kadang mereka bablas,
Kenapa? Karena sibuk belajar fikih. Ya. Makanya di sini saya juga ingin ya teman-teman sekalian, ketika mungkin sudah belajar fikih ya, tapi kita juga ingin memperbaiki hati. Karena ini sebenarnya satu kesatuan. Ya. Baik, ala kulli hal. Maka beliau mengatakan, di sini beliau mengatakan bahwanya saya harus menulis sebuah kitab untuk memperbaiki hati. Idza bi fadlillahi fi isbali. Ya. Ketika dengan keutamaan Allah fi isbali, dalam hal yang begitu banyak. Isbal yaitu kasrah, banyak. Jadi beliau menyampaikan bahwasanya saya harus menulis bahwasanya dan dengan keutamaan dari Allah, Allah akan memberikan banyak kemudahan. Maka tidak ada sedikit pun hal yang mampu kita lakukan kecuali pasti dengan pertolongan Allah. Makanya Nabi mengatakan kepada sahabat Ibnu Abbas, fa idza sta'anta fasta'in billah. Nek njaluk tulung onang Allah. Bahkan sampai menulis kitab untuk menggerakkan jari, menggerakkan tangan, menulis, minta tolong pada Allah. Ya. Makanya walau la fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau seandainya bukan karena keutamaan dari Allah, niscaya kita ini termasuk orang-orang yang apa? Rugi, gak iso apa-apa. Lanjut, fajitu, maka saya datang fi jawabi untuk menjawab tadi, menjawab permintaan. Permintaan apa? Kondisi yang mengharuskan itu. Saya datang untuk menjawabnya. Dengan menulis apa? Binadmi faslin, dengan menulis nadham. Ya, binadmi faslin, faslin maknanya adalah bayin yang bisa menjelaskan. Ya. Ya, bisa menjelaskan dan memperinci, bukan cuma menjelaskan tapi juga apa? Memperinci, ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan yafi bimu'dhamil ahami, yafi yang bisa mencukupi bimu'dhamil ahami dengan sebagian besar dari perkara-perkara yang penting, poin-poin penting dari ilmu tasawuf. Makanya nadham ini berisi tentang kaidah-kaidah saja. Enggak berbicara tentang dalil apa enggak. Beri langsung kaidah-kaidah. Kaidahnya gini. Kamu ingin apa? Kamu ingin jujur. Jujur itu ada dua. Ya, misalkan kamu ingin apa? Rasa malu. Taib. Ingin belajar rasa malu. Taib. Rasa malu ada dua. Rasa malu terpuji, rasa malu tercela. Rasa malu terpuji gini. Nanti kalian akan tahu. Jadi pakai kaidah. Jadi ada ilmunya. Kemudian beliau mengatakan yudnil ba'ida. Yudni itu artinya mendekatkan. Al-ba'ida sesuatu yang jauh. Yang mana nadham ini bisa mendekatkan sesuatu yang jauh. Ilmu sing koyo wangel, dengan nadham ini kamu akan memahami secara ringkas. Kalau kita baca kitab-kitab yang mutawalat, Ihya Ulumuddin, Qutul Qulub, kitab-kitab apa lah misalkan. Kitab-kitab sing dawa-dawa. Yang pertama, mungkin di sebagian halnya ada permasalahan yang agak problem dalam masalah akidah. Mungkin ada perbedaan karena beliau-beliau ini Asy'ari akidahnya. Jadi mungkin ada perbedaan dengan akidah Atsari. Ya, kemudian yang kedua, di situ berpanjang lebar. Jadi poin ini gak oleh. Terlalu apa? Terlalu dawa syarai, penjelasannya terlalu dawa. Jadi poin ini gak oleh. Maka di sini beliau langsung sebutkan poin-poin. Ya. Makanya yudnil ba'id, mendekatkan yang jauh, libati ilfahmi, bagi orang yang lemah atau bagi orang yang telat pemahamannya. Angel faham. Wong sing angel faham, nek maca iki insyaallah paham. Sing penting ana gurune. Ya iku. Sing maca dhewe yo kaya angka 90 wis mangan ya nek ana gurune. Ya sesat ya. Bagi orang yang apa? Yang sulit memahami. Yaghdu bihil ummiyu ghaira ummi, ya. Yaghdu bihi yang bisa pergi dengannya. Ya, yang bisa pergi dengannya. Ya. Al-ummi yang pertama itu adalah orang yang nggak bisa baca tulis. Bahasa Arabnya ummi. Ghairu ummi yang kedua ummi beneran, bukan ibuku. Jadi sampai bisa memahami nadham ini, meskipun dia nggak bisa baca tulis. Dan tentu orang yang nggak bisa baca tulis itu bukan ibuku, gitu loh, karena ibuku dan orang yang nggak bisa baca tulis dalam bahasa Arab bahasanya podo, ummi. Iki kan kudu paham ya. Nih beliau gandeng-gandeng no boso gitu. Gandeng bahasa. Ya gdubihi yang pergi dengannya maksudnya memahami. Al ummi ghaira ummi. Gitu ya. Wong sing gak ngerti tapi wong gak ngerti kudu ibuku gitu.
Baik. Kemudian beliau mengatakan fakultu, ini juga sama. Beliau mengatakan fakultu, maka aku katakan badian untuk memulai. Nah, maka di sini beliau baru memulai pembahasan. Badian beliau memulai. Ya. Beliau memulai dengan apa? Biqal bil bad'i. Qalb ini maknanya di sini biqalbi dengan membalikkan. Al-bad'i. Al-bad' dalam bahasa Arab artinya permulaan. Tapi di sini beliau mengatakan saya memulai dengan membalikkan kata bad'. Kata bad' ini dibalik tadi apa? Apa Andre? Ini dibalik. Berarti itu kamburi hamzah sih kan? Dal terus Pak, tadi apa? Adab. Maka saya mulai dengan adab. Maka saya mulai dengan membalikkan kata bad'i. Apa? Adab ini. Adabun ya. Masya Allah, beliau dalam bahasa luar biasa. Kenapa kok dengan adab? Idhuwa asyrafu ma'alil bad'i. Bad'i ya podo, temenan, bad'i temenan, permulaan. Kenapa idhuwa? Karena adab itu, huwa itu kembali pada adab itu. Karena adab itu asyrafu ma'ali al-bad'i. Yang paling mulia, yang paling terhormat dari kemuliaan dalam memulai sesuatu. Macam-macam kita mulai sesuatu yang mulia apa? Belajar, ngaji. Apa yang paling pertama kali orang itu belajar adab. Belajar adab. Ya, makanya salaf dulu mengatakan kunna nata'allamul adab salasuna sanah wa nata'allamul ilm isrina sanah. Kami dulu belajar adab 30 tahun. Sinau adab. Sinau ilmu mek 20 tahun. Dadi luwih suwe apa? Sinau adab. Sebagian ibu-ibu para ulama ketika menyuruh anaknya untuk ngaji, mereka mengatakan, "Nak, kamu belajar adab satu saja lebih aku sukai daripada banyak sekali ilmu." Ya. Tata'allam baban minal ilmi afdal. Ya. Min abwabil fiqh. Kamu belajar satu bab ilmu adab saja lebih utama daripada kamu banyak belajar fikih. Tapi kamu nggak punya adab. Makanya beliau memulai dengan adab. Maka kita mulai pembahasan adab. Adab yang paling mulia sebelum kita berbicara adab kepada manusia, ya, adab kepada hewan, adab kepada alam semesta. Yang paling berhak kita harus beradab kepadanya kepada siapa? Allah. Pada Allah. Si Mbak Ria minta tolong sampean intip ono arek Madinah nang ngisor. Sama nintip sih. Kosong ya Bapak. Taib. Yang paling apa? Paling mulai apa? Belajar adab. Maka beliau memulai dengan adab. Taib. Saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mungkin baca dua saja ya tentang inkisar. Beliau katakan qala al-musannifur rahimahullah fa'dub ma'allahi ala wa jalla bi an tulazimal haya wa dhulla munkasiran tahtal haya wa khadi'a tahtal mahabati ilaihi dhari'a. Beliau mengatakan fa'dub ma'allah. Sekarang pembahasannya adalah pembahasan temanya, kita sedang membahas tema apa? Adab kepada Allah. Ini bagus sekali untuk permulaan. Kenapa? Karena tadi ketika kita belajar ilmu, yang pertama kali perlu kita pelajari adalah adabnya. Maka ketika kita sedang belajar untuk berusaha mendekatkan diri pada Allah dengan membersihkan hati, maka yang perlu kita ketahui pertama adalah bagaimana kita berhadap pada Allah. Percuma kalau ilmu itu hanya menjadi sebuah informasi, hanya menjadi sebuah pengetahuan, tapi nggak masuk dalam hati karena kita nggak belajar adab. Maka penting kita belajar adab. Maka adab yang pertama kali yang harus kita pahami adalah adab kita pada Allah. Beliau mengatakan, adab kepada Allah beliau akan sebutkan nanti ada beberapa bentuk. Di antara adalah yang pertama adalah adab yang disebut dengan beliau dengan istilah inkisar. Inkisar. Inkisar itu kalau dalam bahasa artinya hancur berkeping-keping. Hancur berkeping-keping. Maka termasuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita datang seolah-olah diri kita sudah hancur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka beliau mengatakan fa'dub ma'allah. Beradablah bersama Allah. Ala wa jalla itu diwali artinya jalla wa ala. Itu. Ala wa jalla itu diwali ya.
Hanya Jalla wa Ala. Ya, yang maha tinggi lagi maha agung. Maka beradablah pada Allah. Maka banyak problem-problem dalam kehidupan manusia yang akhirnya manusia entah tersesat atau tidak tahu jalannya karena dia tidak punya adab pada Allah. Nah, di antara adab yang pertama adalah adab inkisar. Inkisar. Maka beliau mengatakan bi antulazimal haya, di mana engkau melazimi. Melazimi itu apa? Melazimi itu melatih, berusaha melakukan gitu ya. Tulazim, mulazamah. Mulazamah itu ya selalu ya intens. Ya, selalu intens. Dengan apa? Yang pertama al-haya, punya sifat malu kepada Allah. Wadzulla, dan punya sifat hina di hadapan Allah. Munkasiran, ya, dengan perasaan inkisar. Perasaan inkisar. Inkisarnya tadi, perasaan sudah hancur. Soal perasaan hancur. Tahtal haya, di bawah rasa malu. Wa khadi'a, dan dengan kondisi khudu'. Nanti saya jelaskan satu-satu. Tahtal mahabati, di bawah kewibawaan Allah. Mahabah, kewibawaan. Ilaihi, kepadanya dhari'a, kita bertadarru', kita tunduk. Maka kita sampaikan, untuk yang pertama, adab yang pertama adalah adab inkisar. Termasuk adab kita punya sifat inkisar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang beliau sampaikan di sini, sifat inkisar ya, itu adalah sebuah sikap. Jadi inkisar itu sebuah sikap yang muncul dengan menggabungkan 4 unsur. Dengan menggabungkan 4 unsur. Jadi kalau ada pertanyaan, gimana kita bisa memunculkan sikap inkisar? Kumpulkan dalam hatimu, dalam dirimu, dalam jiwamu 4 unsur ini. Apa 4 unsur itu? Yang pertama, al-haya. Boleh sampaikan tadi, bi antulazimal haya. Kau punya rasa malu pada Allah. Maka selama engkau tidak punya rasa malu kepada Allah, kamu tidak akan bisa bersikap inkisar di hadapan Allah. Duwe isin nang pangeran. Duwe isin nang pangeran. Dan ini perlu dilatih. Ya. Kalau ditanya, rasa malu itu gimana? Gimana memunculkan rasa malu? Ya. Al-Imam Abul Qasim Al-Junaid, Imam Junaid. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, tahu tak waca nanggone masjid ya pisan. Imam Al-Junaid beliau mengatakan, cara memunculkan perasaan malu, ya kita masih dalam halal yang bisa mengumpul. Imam Abul Qasim Al-Junaid beliau mengatakan, ru'yatul ala wa ru'yatut taksir fayatawalladu bainahuma halatun tusamma haya. Beliau mengatakan, ketika kamu melihat nikmati Allah, misalkan kamu noleh ke kanan, nikmati Allah, nikmati pangeran, luar biasa. Terus noleh ke kiri, kamu lihat betapa kamu itu masih kurang taat pada Allah. Wis dikei nikmat sama nokei, dadakno pengabdian nang Allah kurang. Maka dengan kondisi ini akan muncul sebuah sikap. Muncul sebuah sifat, apa itu? Haya, rasa malu, ngerti izin. Itu caranya. Nah, ini ilmu tasawuf itu sebenarnya ini kita memberi kaidah-kaidah semacam itu. Nanti untuk prakteknya ya masing-masing ya. Yang penting kita sudah tahu kaidahnya. Untuk prakteknya ya kita hanya memohon pada Allah supaya diberikan kemudahan. La ilaha illallah. Baik. Maka yang pertama adalah sifat rasa malu. Untuk apa? Menumbuhkan sikap inkisar. Perlu mengumpulkan rasa malu. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Al-haya'u wal-haya'u syu'batun minal iman. Rasa isin nang pangeran atau rasa malu itu salah satu cabang dari keimanan. Penting punya rasa malu. Kita diberikan nikmat luar biasa. Ya, dikei urip, dikei fasilitas macam-macam. Terus ketika melihat kita beribadah pada Allah, lah kok jeketek gitu ya. Kon sembahyang kok aras-arasen. Ya poso ya aras-arasen. Ya. Zakat ya cik mikir padahal wis wajib zakat dan seterusnya. Ya, maka
Wes, betapa malunya saya pada Allah. Wes dikasih fasilitas. Ya. Wes dikasih apa? Fasilitas. Malu. Ya. Kan. Itu dikasih fasilitas. Iso manggon nang omahe wong, mangan gratis, wifi gratis, ngopi gratis. Kayak gratis kabeh wis sampean kulkas iku isi sini pangan-pangan wis anggap ae omahe dhewe. Ini. Terus sampai nang kono kita di situ kita cuma bangun tidur, mangan, ngentekno isine kulkas, rokokan, ngopi, ambe-ambean, turu, udah nang WC ming ngono tok. Masa karo izin. Malu kita. Itu saja kepada manusia yang nikmat yang diberikan, kebaikan yang diberikan terbatas. Ya apa nang pangeran? Nikmatnya enggak terbatas. Enggak terbatas. Maka perlu kita lebih apa? Luwih isin maneh. Wong dikon sembayang ping 5 tok ae lho kok gak gelem. Awakmu ambekan iku lho ewonan pingan. Dikon ambekan wis bolak-balik, dikon sembayang 5 waktu lho gak gelem. Nek kayak bacut ya. Makanya perlu munculkan sifat apa? Haya, malu. Sifat yang kedua adzul. Beliau mengatakan wadzullah. Tadzallul. Tadzallul itu apa sih? Merasa hina. Merasa apa? Hina. Sebagian ulama ahli bahasa mereka lebih memperinci tadzallul itu apa? Idharul ajzi an muqawamati man yutadzallalu lahu. Sebagian ulama mengatakan tadzallul itu adalah menunjukkan kelemahan kita, menunjukkan ketidakberdayaan kita di hadapan sosok yang kita pun nggak mampu untuk melawannya. Kata gumede-gumedean ngono wis gak iso. Jadi kita cuma menunjukkan rasa kehinaan kita, itu tadzallul. Tadzallul. Ya, intinya adalah yang kedua kita punya sifat hina di hadapan Allah. Ya. Sifat hina di hadapan Allah. Bagaimana tidak hina? Kita ini bahannya adalah ya sesuatu yang hina, sesuatu yang menjijikkan, dibuat dari air mani, sesuatu yang menjijikkan. Ya. Sesuatu yang menjijikkan. Bahkan sempat dikhilafkan oleh para ulama, najis tagak. Bayangkan kita ini bahannya loh, ono khilaf. Bahannya ono khilaf najis tagak. Ada yang mengatakan sebagian ya zaman dulu ya, cuma jumhur ulama mengatakan enggak najis. Ada yang memandang najis. Bayangkan bahannya. Maka kita perlu memunculkan yang kedua apa? Sifat hina. Yang ketiga apa? Sifat tadi khadi'ah wa khadi'ah, khudu. Sifat khudu. Ya, sifat khudu. Ya, khudu itu apa? Khudu itu tertunduk. Khudu itu apa? Tertunduk. Ya, tertunduk kan menunjukkan wah, iki wis kita nggak mampu apa-apa lagi, wis isin seisin-isine. Ya, wis isin hina, akhirnya apa? Tertunduk. Kate ndanga isungkan. Khudu. Allah menyinggung hal ini di dalam surat Asy-Syu'ara ya, ayat 4. Allah Subhanahu menyampaikan apa? Innasya nunazzil alaihim minas sama'i ayatan fadhallat a'naquhum laha khadi'in. Allah menyampaikan, jikalau kamu mau, kami akan turunkan dari langit sebuah ayat, sebuah perkara yang membuat leher-leher orang yang sombong, orang yang gumede, orang yang nggak mau beriman, nggak bisa ngangkat leher mereka lagi. Ya, semuanya tertunduk. Ya, khadi'in, laha khadi'in. Mereka tertunduk semuanya. Nggak bisa ngangkat. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya hal ini menunjukkan bahwasanya sifat khudu, ya, sifat khudu itu hendaknya diberikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dengan sifat khudu kita bisa apa? Kita bisa memunculkan sikap inkisar. Yang keempat, yang terakhir, supaya muncul sifat inkisar, sikap inkisar apa? Dengan tadarru ilaihi dhari'an. Dengan tadarru, sifat tadarru. Tadarru itu apa sih? Tadarru itu ya apa ya? Bersimpuh. Ya, tadarru itu bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah Subhanahu menyampaikan wadhkur rabbaka
dalam jiwamu dengan tadarruk, dengan perasaan ingin bersimpuh. Ya. Ingin apa? Bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW dalam satu hadis beliau menyampaikan aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Posisi yang paling dekat antara hamba dengan Rabb-nya ketika apa? Hamba itu sujud. Ketika meletakkan kepalanya di tanah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bersimpuh. Iya. Bersimpuh. Iya. Ya, kalau bahasa Jawa nyebutnya apa? Sebo gitu ya. Paseban itu kan tempat untuk bersimpuh gitu ya. Ya. Makanya dalam siiran itu apa? Dandamono julmatono kanggo sebo monggo sore. Untuk bersimpuh di hadapan Allah. Ya. Makanya ini posisi yang luar biasa. Makanya setan itu izin ketika ono hamba terus moco ayat sajidah fasjudu lillahi wa'budu, sujud nang pangeran. Kok ono menungso sujud, setan itu izin. Merasa hatinya terluka. Menungso dikongkon sujud, gelem sujud oleh swarga. Aku dikongkon sujud, gak gelem sujud, aku oleh neraka. Tapi penuh kesadaran, setan penuh kesadaran. Aku channel neraka. Tapi apa? Masalahnya dia punya sifat kiber, sombong. Wis seru aku neraka. Tapi aku ya mau sujud. Gitu. Nah, itu setan. Ya, makanya penting kita menghadirkan 4 sikap ini, 4 sifat ini. Untuk apa? Memunculkan sikap inkisar. Nah, sikap inkisar ini salah satu. Adab pertama ketika kita berhadap pada Allah. Sikap inkisar bisa diwujudkan dengan yang pertama haya, malu, yang kedua dzul, merasa hina, yang ketiga khudu, yaitu kita tertunduk, kemudian yang keempat tadarru, yaitu bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ya, sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala alam.